Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme ini adalah proses serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup suatu organisme, di mana reaksi kimia ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada katabolisme, yang kedua ada anabolisme. Katabolisme ini merupakan proses reaksi kimia pada sel hidup yang bertujuan untuk menghasilkan energi dengan cara merombak atau menguraikan suatu senyawa. Contohnya, respirasi seluler. Respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi dengan cara menguraikan atau merombak suatu senyawa. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme ini yaitu reaksi kimia pada sel hidup yang bertujuan untuk mensintesis atau membentuk senyawa dengan cara menggunakan energi. Contohnya ini ada reaksi fotosintesis ya, atau asimilasi, dan contoh lainnya adalah polimerasi. Nah, pengertian katabolisme dan anabolisme tadi itu bertolak belakang sehingga menyebabkan beberapa perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Nah, di sini ada perbedaan katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme ini tadi kan memecah dan mengurai senyawa, ya. Kalau anabolisme membentuk dan atau membuat senyawa. Kemudian katabolisme menghasilkan energi, kalau anabolisme membutuhkan energi. Nah, tadi kan katabolisme itu memecah atau mengurai senyawa, yang berarti ada perubahan dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Nah, kalau anabolisme senyawa anorganik menjadi organik. Kemudian katabolisme sifat reaksinya bersifat eksergonik atau melepas energi. Kalau anabolisme itu bersifat energonik atau membutuhkan energi. Nah, kita balik lagi ke dalam metabolisme. Yang mana tadi metabolisme ini merupakan proses serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Reaksi kimia ini juga bisa berjalan dengan cepat. Nah, yang dibantu oleh enzim. Enzim yang mana enzim ini adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi metabolisme. Nah, bagaimana struktur enzim? Struktur enzim ini tadi kan protein yang aktif ya. Nah, struktur enzim ini ada protein apoenzim. Yang kedua ada gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini bukan protein. Ya, gugus prostetik inilah yang membuat protein menjadi aktif. Nah, jika proteinnya saja atau tanpa gugus prostetik, maka tidak akan menjadi enzim. Nah, dari prostetik inilah yang membuat enzim ini aktif. Yang mana gugus prostetik ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada kofaktor, yang kedua ada koenzim. Kofaktor ini merupakan pengaktif atau aktivator enzim yang berupa ion logam. Contohnya ada Zn2+, ada Cu2+, ada Mn2+, dan lain-lain. Nah, kemudian ada koenzim. Koenzim ini merupakan senyawa non-protein untuk transport gugus kimia. Contohnya itu biasanya dalam bentuk vitamin ya. Ada vitamin B1, B2, B6, juga ada NADH dan FADH. Nah, tadi kita sudah tahu ya struktur enzim. Sekarang kita pindah ke sifat-sifat enzim. Yang pertama ada biokatalisator. Biokatalisator ini bisa mempercepat reaksi biokimia. Jadi enzim dalam jumlah sedikit saja dapat mempercepat reaksi beribu-ribu kali lipat, tetapi ia sendiri tidak ikut bereaksi ya. Yang kedua ada bekerja spesifik. Enzim ini tidak dapat bekerja pada semua substrat, tetapi hanya bekerja pada satu substrat tertentu saja. Misalnya, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O menjadi H2O dan O2. Kemudian, yang ketiga, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Di mana sisi aktif enzim ini mempunyai gugus R residu asam amino spesifik yang merupakan pemberi atau penerima protein yang sesuai.
Nah, sensitif pH terhadap pH juga ya. Karena balik lagi tadi struktur protein. Tadi struktur enzim kan protein. Nah, protein ini jika terpengaruh oleh pH, maka bisa mengubah ikatan peptidanya. Jadi akan mengaruh ke sifat-sifat enzim. Kemudian ada reversible atau bolak-balik. Enzim ini tidak dapat menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi mencapai kesetimbangan. Misalnya enzim bisa mengubah substrat menjadi produk, maka produk juga bisa mengubah menjadi substrat, jadi sesuai kebutuhan selnya saja. Kemudian sifat yang selanjutnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kemudian enzim bersifat termolabil. Termolabil ini aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu, reaksi kimia yang dipengaruhi enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, enzim ini akan mengalami denaturasi. Nah, tadi kan enzim dapat mempercepat reaksi kimia dalam sel ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Jadi energi aktivasi ini syarat awal untuk memulai suatu reaksi. Nah, enzim ini dapat menurunkan energi aktivasi sehingga tidak butuh energi aktivasi yang tinggi untuk memulai suatu reaksi. Nah, sehingga reaksi ini akan berjalan dengan cepat. Nah, ada dua teori kerja enzim. Yang pertama ada teori gembok dan kunci. Yang kedua ada teori ketepatan induksi. Nah, teori gembok dan kunci ini merupakan substrat dan enzimnya harus pas. Kemudian teori ketepatan induksi ini enzim berubah mengikuti bentuk substrat. Untuk cara kerja enzim yang pertama ada Lock and Key, teori gembok dan kunci menurut Fisher 1898, yang mana enzim, nah di sini ada gambarnya, di mana enzim ini diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Nah, substrat ini apa? Substrat ini yaitu molekul yang akan dipecah. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat ini disebut sisi aktif. Ini sisi aktif. Nah, substrat ini diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, ini perhatikan gambarnya. Selain sisi aktif, enzim juga ditemukan adanya sisi alosterik, di mana sisi alosterik ini dapat diibaratkan sebagai saklar yang dapat menyebabkan kerja enzim bisa meningkat ataupun menurun. Apabila sisi alosterik berikatan dengan penghambat atau inhibitor, maka konfigurasi enzim akan berubah sehingga aktivitasnya berkurang. Namun, jika sisi alosterik ini berikatan dengan aktivator atau zat penggiat, maka enzim akan menjadi aktif kembali. Nah, di sini bisa kita lihat enzim, kemudian ada substrat, nah, molekul yang akan dipecah, kemudian ketika substrat ini masuk ke dalam enzim, maka akan berubah seperti ini. Enzimnya tetap, kemudian substratnya akan menjadi produk. Nah, kemudian ada teori ketepatan induksi. Teori ini yaitu sisi aktif pada enzim ini fleksibel, jadi fleksibel ya. Maka yang terjadi sisi aktif ini akan fleksibel. Nah, sisi aktif ini ada sisi aktif fleksibel. Kemudian enzim yang sisi aktif ini mengikuti substratnya. Kemudian enzim ini masuk ke dalam substrat ini masuk ke dalam enzim yang kemudian akan menghasilkan suatu produk. Kemudian di sini ada penghambat aktivitas enzim atau disebut dengan inhibitor. Di mana inhibitor ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada inhibitor reversibel, kemudian inhibitor tidak reversibel, dan inhibitor allosterik. Nah, inhibitor reversibel ini terbagi ke dalam beberapa bagian juga.
ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Dapat dihilangkan juga dengan penambahan konsentrasi. Nah, ini gambarnya. Nah, dari gambar ini, maka antara substrat dengan inhibitor ini akan bersaing untuk mendapatkan sisi aktif. Sehingga jika inhibitor ini masuk ke inhibitor atau penghambat ini masuk ke dalam enzim, maka tidak akan menghasilkan suatu produk. Nah, untuk yang kedua ada inhibitor non-kompetitif atau hambatan tidak bersaing. Inhibitor ini menempati sisi selain sisi aktif sehingga menyebabkan bentuk enzim berubah, dapat dihilangkan juga tapi tidak dengan penambahan substrat. Di sini ada gambarnya. Nah, penghambatan ini dipicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi alosterik sehingga sisi aktif enzim ini akan berubah. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk suatu produk. Nah, jadi pada bagian ini terdapat satu bagian dari enzim yang dinamakan gugus prostatik atau sisi alosterik tadi. Nah, bagian sisi aktif enzim ini akan berubah bentuk yang mengakibatkan enzim tidak bisa memecah substrat. Jadi, jika penghambat ini masuk ke dalam sisi alosterik, maka sisi aktif pada enzim ini akan berubah bentuk sehingga substrat ini tidak akan bisa memecah suatu substrat dan tidak akan menghasilkan produk. Kemudian bagian kedua ada inhibitor tidak reversibel, di mana hambatan ini terjadi karena inhibitor bereaksi tidak reversibel dengan bagian tertentu pada enzim, sehingga mengakibatkan bentuk enzim berubah. Perubahan bentuk enzim ini mengakibatkan berkurangnya aktivitas katalik enzim tersebut. Hambatan ini reversibel umumnya disebabkan oleh terjadinya proses destruksi atau modifikasi sebuah gugus enzim atau lebih yang terdapat pada molekul enzim. Kemudian yang ketiga ada inhibitor alosterik, di mana molekul ini tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan berikatan pada sisi alosterik. Akibat penghambatan ini, sisi aktif enzim menjadi tidak aktif karena telah mengalami perubahan bentuk. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ada suhu, ada pH, ada konsentrasi enzim, kemudian ada zat-zat penggiat atau untuk yang pertama itu ada suhu atau temperatur. Aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius ini tidak aktif, akan tetapi juga tidak akan rusak. Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum, maka aktivitas enzim semakin meningkat. Nah, jika suhu melebihi batas optimum, dapat menyebabkan denaturasi protein yang berarti enzim telah rusak. Suhu optimum untuk aktivitas enzim pada manusia dan hewan berdarah panas kurang lebih 37 derajat Celcius, sedangkan pada hewan berdarah dingin kurang lebih 25 derajat Celcius. Hubungan antara suhu dengan kecepatan reaksi dijelaskan dalam gambar di ini. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Enzim mempunyai pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6 sampai 8. Misalnya enzim tripsin yang mendegradasi protein, namun ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Ya. Perubahan pH ini dapat mempengaruhi aktivitas sisi aktif enzim, dapat membentuk kompleks enzim substrat. Selain itu, perubahan pH dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi sehingga menurunkan aktivitas enzim. Untuk selanjutnya ada konsentrasi enzim. Pada umumnya, konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi ini meningkat sehingga dicapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan ini tercapai apabila semua substrat sudah terikat oleh enzim. Kemudian ada zat-zat penggiat. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan
garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2% hingga 5% dapat memicu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam karbon monoksida, magnesium, Ni, Mn, dan Cl. Akan tetapi mekanisme kerja zat penggiat ini belum diketahui secara pasti. Baik, anak-anak, materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.